wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sakina, NIM 2320072. Saya dan teman-teman saya, yang pertama Lailatul Mufridah, NIM 2320074, dan Ati Dina Nasiha 2320077. Kami akan menerangkan mengenai teori Guthrie. Teori Guthrie, ada beberapa macam teori Guthrie, yang salah satunya adalah satu hukum belajar. Guthrie 1952 berpendapat bahwa kaidah yang dikemukakan oleh para teori seperti Thorndike dan Pavlov adalah terlalu ruwet, dan sebagai penggantinya dia mengusulkan satu hukum belajar, yaitu Law of Contiguity atau hukum kontiguitas, yang dinyatakannya bahwa kombinasi stimuli yang mengiringi suatu gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Kemudian Guthrie merevisi lagi pendapatnya itu sebelum dia meninggal, yaitu menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal untuk apapun yang dilakukan. Kemudian kontiguous mempunyai arti kedekatan, sedangkan conditioning mempunyai arti kondisi. Sehingga bisa kita artikan bahwa contiguous conditioning yaitu conditioning, contiguous conditioning yaitu sebuah kedekatan kondisi terjadi berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Dalam teori contiguous conditioning ini, peran dari seorang yang memberi stimulus harus benar-benar disiapkan dan disampaikan secara spesifik dengan tujuan agar individu yang mendapat stimuli tersebut, yaitu siswa, bisa merespon dengan cepat dan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lailatul Mufridah. Dalam teori continuous conditioning ini berperan dari seorang yang memberi stimulus harus benar-benar disiapkan dan disampaikan secara spesifik dengan tujuan agar individu yang mendapat stimuli tersebut bisa merespon dengan cepat dan tepat. Cara kerja dari teori ini yaitu yang pertama, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Yang kedua, hukuman, efektivitas atau punishment ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organismenya. Selanjutnya, dorongan fisiologi yang merupakan apa yang oleh Guthrie disebut monitoring. Selanjutnya, respon yang kondisi monitoring stimulus dinamakan intervention. Yang terakhir yaitu transfer training. Guthrie dalam hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seseorang menunjukkan respon yang sesuai dengan stimulus jika pada kondisi yang sama. Metode dalam mengubah tingkah laku. Yang pertama, metode ambang. Metode mencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respon lain saat petunjuk itu mulai. Yang kedua, metode kelelahan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Yang terakhir yaitu metode reaksi berlawanan. Metode ini menganggap manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi kepada stimulus tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan prinsip yang diajukan oleh Guthrie. Yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, bahwa yang terpenting adalah prinsip persyarat atau conditioning. Dan yang kedua, prinsip pengendalian persyaratan, yakni respon akan dikendalikan jika respon lain timbul. Yang ketiga, adanya persyaratan yang ditunda. Yang keempat, the law of association. Dan yang kelima, itu pengembangan perbaikan informasi atau tindakan merupakan hasil praktek. Dari teori ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan.
Yang pertama itu ada kelemahan dari teori contiguous conditioning. Di antaranya pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas lebih berfokus pada guru. Stimulus dari guru menjadi peran penting dalam pembelajaran yang terjadi di kelas. Kemudian, efek dari teori ini jika dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas akan terjadi kecemburuan sosial antara sesama siswa dalam satu kelas. Jadi dari kelemahan teori ini itu siswa itu akan merasa adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh guru terhadap satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi misal ada siswa yang lebih pandai dia dalam satu bidang, guru itu lebih kayak memperhatikan siswa itu saja dan kurang memperhatikan siswa yang belum bisa menguasai dalam satu bidang materi atau pembelajaran. Kemudian ada keunggulan dari teori ini, yaitu siswa mempunyai sifat berani dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka bisa mencurahkan segala pemikiran dan ide-ide kreatifnya untuk merespons stimulus yang diberikan oleh guru. Mereka bisa lebih fokus untuk menerima stimulus yang diberikan oleh guru. Siswa menjadi aktif dan produktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, siswa juga lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ketika sesekali siswa tersebut mendapatkan hadiah dari guru. Dari keunggulan teori ini, yaitu ketika siswa di dalam suatu pembelajaran di dalam kelas, ia kemudian memiliki sikap yang kreatif dan mau mengutarakan ide-idenya, serta aktif di dalam kelas, dan setelah ia melakukan itu, kemudian ia mendapatkan feedback dan reward dari guru, tentu siswa itu akan memiliki semangat agar mempertahankan dan mau lebih aktif lagi untuk bisa mendapatkan reward dari guru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.